وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para jamaah, para ibu yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiat, taufik wal hidayah, istiqamah dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minggu ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita mengkaji hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita melanjutkan syarah hadis yang ke-35, Ukhuwatul Islam wa Huququl Muslim. Hadis yang bertema persaudaraan Islam dan hak-hak orang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian hasud, wala tanajashu, jangan kalian menipu, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Ila akhiril hadis. Hadisnya panjang, kita bahas sedikit-sedikit. Di pertemuan yang lalu kita membahas sebagian dari hasud. Di akhir pertemuan sebelumnya ada cerita tentang Fir'aun yang ketemu sama iblis. Kemudian ini kalau ulang sedikit ya. Kemudian Fir'aun bertanya kepada iblis, apakah kamu tahu siapa orang yang lebih jahat dari saya dan kamu? Iblis bicara sama Fir'aun. Kemudian obrolannya, siapa orang yang lebih jahat dari saya dan kamu? Kemudian iblis jawab, al-hasid, orang yang hasud. Iblis sendiri ngakui hasud, orang yang al-hasid, orang yang hasud lebih jahat dari saya. Iblis sendiri sing ngakoni, aku ini jahat, tapi wong hasud lebih jahat timbang aku. Kemudian ada riwayat lagi, cerita lagi tentang hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna rajulan salihan kana yujalis Amirul Mukminin Al-Mu'tasim billah. Nah, ini ada cerita bagaimana orang yang hasud menginginkan keburukan untuk orang lain, akhirnya malah kembali kepada dirinya sendiri. Ingin mencelakakan orang lain, malah dirinya sendiri yang celaka. Dikisahkan ada orang soleh yang duduk di sisi Amirul Mukminin Al-Mu'tasim billah. Ini ada khalifah namanya Al-Mu'tasim billah. Al-Mu'tasim billah ini khalifah
8 dari Bani Abbasiyah. Jadi khilafah muslimin setelah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Kemudian khilafah dipegang oleh Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah runtuh, kaum muslimin dipimpin oleh Bani Abbasiyah, khilafah Islam. Setelah Bani Abbasiyah kalah juga, ada khalifah-khalifah kecil, Fatimiyah, Ayyubiyah, dinasti Zangki, dan yang terakhir Utsmani, khilafah Utsmani Ottoman di Turki. Itu yang terakhir. Utsmani niku khilafah terakhir Islam tahun pinten terakhir Perang Dunia Pertama ya. Sekitar tahun 20-an ya, 1920-an. Kurang lebih 100 tahun yang lalu lah ya. Jadi 100 tahun yang lalu itu khilafah Islam masih ada di muka bumi ini. Kurang lebih 100 tahun yang lalu kalahnya khilafah Islam ketika Perang Dunia Pertama. Jadi kebetulan kita hidup di masa di mana di dunia ini tidak ada khilafah. Kebetulan di masa hidup kita. Padahal sejak masanya Nabi SAW sampai kurang lebih 100 tahun yang lalu masih ada khilafah Islamiyah. Jadi orang Islam ini saat dunia ada pemimpinnya. Sekarang tidak ada. Dan ini Al-Mu'tasim Billah adalah salah satu khalifah Abbasiyah. Di masa Abbasiyah ini umat Islam mencapai puncak kejayaannya. Kaum muslimin sangat jaya di masa Abbasiyah ini. Al-Mu'tasim Billah. Ini gelarnya khalifah-khalifah Abbasiyah ini punya gelar-gelar yang ngeri, mengerikan. Sangar gelarnya. Al-Mu'tasim Billah, Al-Mutawakkil 'ala Allah, Al-Wathiq Billah, Al-Mu'tadid Billah. Gelar-gelarnya sangar khalifah-khalifah Abbasiyah ya. Nah, ini diceritakan ada orang soleh yang duduk di sisi Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ini anaknya Harun Ar-Rasyid ya. Jadi kalau kita sering dengar cerita Harun Ar-Rasyid, khalifah yang biasanya cerita-ceritanya bareng kali Abu Nawas nih ya. Harun Ar-Rasyid itu memang sezaman sama Abu Nawas ya. Harun Ar-Rasyid itu punya istri banyak. Kemudian 3 dari anaknya Harun Ar-Rasyid jadi khalifah bergantian. Al-Amin, Al-Ma'mun, dan ini Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ketika jadi khalifah ada orang soleh yang dekat sama Mu'tasim Billah ini. Faghara minhul wazir fahasadahu. Kemudian menterinya Mu'tasim Billah hasud. Jadi hasud karena ada orang yang dekat dengan khalifah. Fadakhala yawman 'alal Mu'tasim. Kemudian wazirnya suatu kali mau menghasut Mu'tasim Billah. Wa qala lahu, dihasut Al-Mu'tasim dihasut, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna hadzal rajul yaqulu lin-nasi innaka abqar. Orang ini, orang soleh ini difitnah. Kata orang ini, sampean bau mulut. Mulutnya bau basin atau sikatan. Wa amaratu dzalika, kalau sampai tidak percaya nanti sampean perhatikan. Annahu idza qaruba minka yadahu ala anfih li alla yashum raihatal basar. Teman perhatikan, nanti ketika dia ke sini kalau ngomong sama sampean dia pasti menjauh dan hidungnya ditutupin. Karena sampean bau mulut, kata orang itu. Difitnah. Dan kita paham ceritanya ya. Ada orang yang mau memfitnah orang yang dekat dengan Al-Mu'tasim Billah. Kemudian dia melancarkan siasatnya. Fa kharaja wa talattafa birrajul. Kalau singkat ceritanya ya. Wazir ini kemudian ngundang orang soleh itu tadi, diajak ke rumahnya. Dijamu, diajak makan. Makanan yang dihidangkan ada banyak bawangnya. Kemudian wazirnya pesan kepada orang itu, hati-hati loh sampean nanti kalau dekat Amirul Mukminin, nopo sampean mulutnya bau bawang, nanti Amirul Mukminin terganggu sama sampean. Oh iya betul. Jadi mulutnya bau bawang.
Nah, ketika kemudian dia bertemu dengan Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah, duduk kali Mu'tasim Billah ya, diuji. Innal ladzi qalahul wazir an hadzal rajul sadaq. Ketika duduk bersama, Amirul Mukminin mau tahu benar apa tidak yang dikatakan oleh wazir saya. Diajak ngomong, orang soleh ini nutupi mulutnya, mundur, nutupi mulutnya. Bukan karena Amirul Mukminin bau mulut, tapi dia yang takut bau bawangnya kecium oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukmininnya tidak paham. Ternyata Amirul Mukminin berpikir, oh benar yang disampaikan oleh wazir saya. Orang ini bilang saya bau mulut. Akhirnya nopo? Amirul Mukminin ambil surat, ditulis surat, dilipat, distempel, kasihkan ke ada seorang, dikasih surat. Nggak tahu isi suratnya apa. Ketika orang soleh ini tadi keluar dari ruangan Amirul Mukminin, ketemu wazir yang memfitnah tadi. Dapat apa sampean? Katanya, saya dikasih surat sama Amirul Mukminin. Si wazir tahu, oh kalau dikasih surat biasanya mau dikasih hadiah. Kemudian kata wazirnya, wis gini aja, suratnya kasihkan saya biar saya yang nganter. Oh enggak, ini dari Amirul Mukminin, harus saya yang nganter. Enggak usah wis, kasihkan ke saya, sampean tak kasih alfai dinar, 2000 dinar. Kasihkan suratnya ke saya, sampai tak kasih 2000 dinar, sampai istirahat sudah. Akhirnya suratnya dikasih ke wazir, dibawa ke tujuan. Sampai ke tujuan, dibuka. Ini surat dari Amirul Mukminin. Betul? Kamu tahu isinya apa? Tidak tahu. Surat ini berisi orang yang bawa surat ini penggal kepalanya. Jadi isi suratnya, siapapun yang bawa surat ini penggal kepalanya. Berarti sampean saya penggal kepalanya. Kata wazir, oh jangan, ini aslinya bukan surat saya, aslinya surat orang lain. Kata petugasnya, tidak ada. Kalau surat dari raja tidak bisa dikembalikan. Akhirnya orang itu dipenggal oleh petugasnya Amirul Mukminin. Beberapa hari kemudian Amirul Mukminin nyari, mana wazir saya, kok udah berhari-hari tidak kelihatan. Sedangkan orang yang tadi dikasih surat datang lagi ke istana. Amirul Mukminin cari tahu, loh, sampean kok masih ada di sini? Sampean tahu wazir saya kemana? Tidak tahu katanya. Dicari-cari berita, ternyata wazirnya sudah mati. Bagaimana bisa mati? Ternyata dia dipenggal oleh petugasnya Amirul Mukminin. Akhirnya ketahuanlah tipu dayanya. Makarnya ketahuan, loh. Katanya sampean bilang mulut saya bau. Loh, kapan saya pernah bilang gitu? Loh, kemarin pas ngomong sama saya kok kamu nutupin mulut? Loh, bukan mulutnya dengan yang bau, mulut saya yang bau karena saya habis makan bawang. Oh, ternyata orang ini kena fitnah oleh wazir tersebut. Wazirnya ingin memfitnah, ingin orang soleh ini mendapatkan keburukan dari Amirul Mukminin, malah akhirnya dia yang dipenggal oleh petugasnya Amirul Mukminin, oleh al-hujurnya Amirul Mukminin. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dia ingin membuat tipu daya, ternyata tipu dayanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya kalau kita hasud kepada orang lain, menginginkan kebaikan, keburukan untuk orang lain, malah keburukannya kembali kepada kita sendiri. Mugi-mugi kula jenengan dilindungi dari sifat hasud. Kemudian, ini kelanjutan pembahasan yang lalu. Wa ammal hasad al-majazi. Adapun hasad wa yusamma ghibthah, yang disebut dengan ghibthah. Ini adalah hasud yang diperbolehkan. Jadi kan kita bahas di pertemuan yang lalu, hasud ada 4 macam. 1, ingin nikmatnya orang lain hilang meskipun tidak pindah ke dia. Yang kedua, ingin nikmatnya orang lain hilang dan berpindah ke dia. Yang ketiga, iri akan nikmatnya orang lain, ingin mencapai seperti dia.
Kalau tidak bisa, ingin nikmatnya orang lain hilang. Yang keempat, ingin nikmat seperti nikmatnya orang lain. Yang nomor 4 ini yang boleh. Ingin nikmat seperti nikmatnya orang lain tanpa menginginkan keburukan untuk orang lain tersebut. Alias cuma iri saja tanpa ada dengkinya. Jadi hasud itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, iri dan dengki. Iri ini gue kepingin seperti orang lain, dengki itu tidak seneng orang lain dapat nikmat. Ya. Jadi iri ini gue kepingin, dengki itu gak seneng orang lain juga nikmat. Tonggone dapat kenikmatan, dapat rezeki, dia tidak seneng. Ini dengki. Bahasa Indonesia ya, ini dengki. Tapi kalau tonggone pengen nikmat, aku ya kepingin dari iso koyo ngono. Lah ini iri saja. Iri saja tanpa dengki. Ini adalah hasud yang diperbolehkan. Hanya kepingin saja itu boleh. Mubahah wahia ay al-ghibtah mubahah fil umurid dunyawiyah. Iri yang seperti ini hukumnya boleh kalau dalam urusan-urusan dunia. Tetangganya punya mobil baru, dia kepingin, aku ya kepingin punya motor kayak ngono. Tetangganya renovasi rumah di tingkat, dia ini kepingin, aku ya kepingin iso ningkat omahku. Iri saja, kepingin saja, ini boleh kalau urusan duniawi. Wa sunnatun fid diniyah. Adapun kalau iri urusan agama, justru malah sunnah. Bukan hanya boleh, tapi malah sunnah. Ada temannya, tetangganya, keluarganya rajin poso Senin Kemis. Ya Allah, aku ya kepingin iso poso Senin Kemis, iri. Ada tetangganya yang 5 waktu jamaah di masjid, iri, aku kepingin iso kayak ngono. Justru malah sunnah kalau iri urusan agama. Wa alaihi, dan kepada maksud itu hummilah hadis, diartikan hadisnya Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasud kecuali dalam 2 perkara. Nah, ini kalau di hadis kan Nabi bilang gitu. Ada hasud yang boleh. Nopo? Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Iri, hasud kepada orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian hartanya dihabiskan untuk kebaikan. Hartanya dihabiskan untuk kebaikan. Habis ya, dihabiskan untuk kebaikan ya. Warujulun yang kedua, boleh hasud kepada orang atahullahul hikmah, orang yang diberi hikmah. Nopo hikmah niku? Hikmah ini kalau di syarahnya para ulama menjelaskan hikmah itu adalah Al-Quran dan ilmu. Orang yang oleh Allah diberi hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas, yang dia gunakan, dia amalkan dan diajarkan oleh orang lain. Jadi kalau disederhanakan, iri atau hasud itu yang boleh ada 2. Hasud kepada orang punya harta yang hartanya dihabiskan untuk kebaikan, dan iri kepada orang yang memiliki hikmah, orang yang pintar ngaji, orang yang punya Al-Quran, orang yang punya ilmu. Ini yang boleh. Tapi seringnya kita cuma hasud kepada yang pertama. Biasanya kita iri kepingin sugih karena orang banyak sedekahnya. Malah kalau ningali teng TikTok biasanya ini, kalau ada konten orang-orang konten berbagi kan TikTok kata ya, orang berbagi ya, nulung orang-orang gitu. Biasanya sing komen, inilah alasan saya kepingin kaya. Kepingin kaya agar bisa berbagi. Padahal guys, ini kepingin sugih ngoten mawon. Bisa berbagi niku alasan yang kurang jujur sebenarnya. Karena kalaupun nyata bener dikasih kaya sama Allah, dikai sugih 10 miliar umpama, sedekah paling 1 M. Paling cuma beberapa ratus juta sedekah.
Itu pun sudah merasa banyak dia. Dikasih Allah uang 1 miliar, berapa sih yang disedekahkan? Paling dia sedekah 700 juta sudah merasa banyak. Akian sing dinikmati dhewe asline timbang sing disedekahkan. Makanya yang diperbolehkan ini fasallatahu ala halakatihi, dihabiskan. Benar-benar uangnya dihabiskan untuk kebaikan. Yang dinikmati, ada yang dinikmati tapi lebih banyak yang digunakan untuk kebaikan. Kalau kita biasanya kuali, iya sedekah bener akeh, tapi yang dinikmati ya sama banyaknya juga. Bahkan lebih banyak yang dinikmati sendiri daripada yang disedekahkan. Apapun itu tetap baik lagi, tetap baik. Wa rajulun atahullahul hikmah. Ini yang kita jarang. Iri kepada orang yang pinter ngaji. Kalau iri, Allah wong iku apal Quran rek, aku gak apal. Ya Allah wong iku iso qiraah, aku gak iso. Ngoten iri ngoten aja. Nah nilai kula niki termasuk iri kepada orang yang hafal Quran. Mula niku kula kepengin ngapal Quran. Kepengin ngapal Quran kepengin. Kula ngakui mboten hafal Quran niku. Tapi kepengin hafal Quran. Dan irinya itu kemudian memotivasi diri ya. Memotivasi diri karena wong lek hasud nang wong sugih, iri kepada orang kaya kan kepengin sugih. Nah, kula iri nang wong hafal Quran ya akhirnya kepengin hafal Quran. Lah niku kula apa namanya mendengar cerita-cerita terus keluarga Pondok Sarang ya. Keluarga Pondok Mbah Mun, Mbah Said dan kanten Sarang kathah pondok ya. Teng mriku niku katanya tradisinya menghafal Qur'annya ketika sudah tua, ketika sudah umur 40 tahun baru ngapal Qur'an. Jadi ketika mondok mboten ngapal Qur'an. Ngapal Qur'annya ketika sudah umur 40 tahun baru mulai ngapal. Napa kok ngoten? Satu lebih mudah. Kok bisa lebih mudah? Karena dia sudah punya ilmunya kan, kari ngapal itu. Kalau kita sudah paham kan ngapal lebih mudah. Yang kedua, jaganya nggak perlu lama-lama. Tidak perlu lama menjaganya. Karena kan kok apal gak suwe wis tuwek wis mati. Di menjaganya tidak lama. Dan yang ketiga, kalau memang tidak selesai kemudian habis umurnya, justru malah kecatat syahid akhirat. Mati ketika mencari ilmu, mati ketika ngapal Quran. Dan pun kula hitung kalau misalnya sehari ngapal satu ayat, itu butuh kurang lebih 18 tahun untuk khatam. Satu hari satu ayat itu butuh 18 tahun untuk khatam. Jadi kalau 40 tahun mulai, 58 selesai. Itu kalau satu hari satu ya. Sing endek kan bisa didobel 2, bisa 3. Ini lebih cepat dari itu. Lek ternyata 12 tahun gak cukup, nggih mboten napa-napa, enggak ada yang ngejar juga. Mulane niku poin ketiganya, kalau sampai mati durung mari ya napa? Malah syahid. Malah bagus. Mati ketika sedang belajar Al-Qur'an. Mulane niki termasuk yang bisa kita amalkan ya. Lek sing level ngapal nggih ngapal. Ada level yang bawahnya. Kula ya apa kate ngapal wong maca wae durung lancar. Dan mungkin wonten sing ngoten. Lah niki yang baca yang belum lancar ini ayo diniati. Ayo dilancarkan ngaji Qur'annya. Ya napa? Satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat dilancar no. Alif lam mim diwaca ping 1 sudah lancar. Nah, satu hari melancarkan satu ayat. Lek diwaca ping 1 sing mula setengah-setengah apa. Wong kula jenengan Yasin gak tau ngapalno ya. Lek Yasinan gak nyekel saged. Diwaca ping 1 sing apal-apal dhewe. Jadi itu dilancarkan satu hari satu ayat, 20 tahun lancar ngaji. Tibae umurnya gak sampai 20 tahun nengkas, mboten napa-napa. Meninggal dalam keadaan bisa ngaji, bila sedang belajar ngaji. Ini hasud, iri kepada orang yang pinter ngaji. Yang irinya memotivasi diri untuk menirunya. Nah, itu hasud yang diperbolehkan terakhir. La tahasadu, jangan hasud. Kemudian lanjutan hadis Nabi SAW menyatakan wala tanajashu, jangan kalian menipu. Nipu nopo maksudnya? Nopo yang dimaksud dengan najis? An-najis lughatan al-itharah wal idghar. Najis secara bahasa adalah menipu.
Wa syar'an secara syariat az-ziyadatu fil mabi la li raghbatin fi syira'ihi bal li ajli hururi ghairihi. Meninggikan ini dalam hal jual beli ya. Najis ini adalah larangan menipu dalam jual beli. Haram najis ini. Napa najis? Menambah atau meninggikan harga bukan karena ingin membeli tapi ingin menipu orang lain. Jadi dulu prakteknya begini. Kemudian nanti kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Jadi dulu prakteknya begini. Ada orang jualan. Kulo sadean HP umpamanya. Berapa HP ini? Kulo sanjang ini 2 juta. Kemudian ada orang kan yang tanya dari 2 juta. Dia ini nawar 1 juta wis. Ada orang ketiga yang melakukan najis. Nopo? Loh, ini 2 juta murah. Kemarin saya beli di sana 2,5 juta. Ini kalau saya punya uang mesti saya beli ini 2 juta. Padahal orang ini nggak mau beli. Dia cuma nipu si pembeli ini biar dia mau. Jadi kan dia berpikir, oh berarti 2 juta ini murah. Akhirnya dia mau beli HP ini dengan harga 2 juta karena ketipu oleh orang ketiga. Orang ketiga ini yang melakukan najis. Dia nggak mau beli, dia cuma mau nipu orang ini. Ketika ditawar 1 juta, dia bilang, wis saya aja yang beli 1,5 juta. Akhirnya niki nawarnya ditinggikan. Oh kalau gitu saya 1,6 juta. Ditawar mana? Wis tak tuku 1,50 Sini ki nawar mana? 1 juta. Jadi orang ini sebenarnya tidak ingin beli. Dia cuma meninggikan harga agar orang ini yang beli dengan harga yang tinggi. Nah ini najis ini sama seperti pedagang-pedagang sekarang yang menipu dengan harga segitu kulaan entok durung entuk Mas. Kulaan napa namine 1.000 didol 300. Dinyang 200 wis. 200 kulaan entok durung entuk. Atau biasanya ngilik lelang nih okay. Ada orang yang menawar bukan karena ingin membeli, tapi agar penawar pertama meninggikan harganya. Ini namanya najis. Menipu pembeli lain. Dia meninggikan harga untuk menipu pembeli lain. Bukan karena dia ingin membeli, tapi karena ingin menipu pembeli yang lain. Wa ma'ahada, meskipun begitu, meskipun ada tipu daya seperti ini, fayasihul bai', jual belinya tetap sah. Kenapa kalau tetap sah? Kan dia tertipu. Salai bisa ditipu. Makanya Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, saya ini bukan penipu, tapi saya tidak akan bisa ditipu. Napa? Karena saya tahu trik-triknya penipu. Kalau dawuh Nabi Isa alaihissalam, araftu syarra la li syarri lakin li tawqihi faman la ya'rifu syarra minan nasi waqa'a fihi. Saya belajar kejahatan bukan karena ingin saya melakukan kejahatan, tapi agar saya terlindung dari kejahatan. Karena orang yang tidak mengerti tentang kejahatan akan jatuh ke dalamnya. Napa malih saniki banyak sekali tipu-tipu. Wonten kadang-kadang ada orang nelpon ngaku dari bank. Akhirnya dikuras semua saldonya. Ada orang nipu dapat hadiah. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir sedikit saja gitu. Kalau waras gitu. Bukan kalau waras buatan ngapunten napa. Ya kalau kita sadar ya, tidak ada cara mudah enggak ngapa-ngapain dapat uang banyak itu enggak ada. Enggak ngapa-ngapain dapat uang banyak itu sudah sangat mungkin itu adalah penipuan. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Ai maksudnya la yabghad ba'dukum ba'dha bi ta'ati asbabil bughdi. Jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan saling benci. Jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan saling benci. Kasyatmi, seperti ilo-iloan. Jangan menghina, nanti bisa menyebabkan saling benci. Wadurbi, memukul. Falbughdu haramun idza kana li ghairillahi ta'ala. Maka membenci itu haram kalau bukan karena Allah Ta'ala. Amma idza kana lillahi ta'ala, adapun membenci karena Allah,
wa huwa ma yakunu li ajlil maksiyah, yaitu benci karena maksiat, karena orangnya melakukan maksiat, falaysa biharam, maka itu tidak haram. Bal huwa wajib wa min kamalil iman, bahkan itu wajib dan termasuk bagian dari kesempurnaan iman. Li khabar, karena hadis, man ahabba lillah wa abghadha lillah, siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, tidak mau memberi juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan imannya. Diboleh benci karena Allah, tapi yang dibenci kelakuannya, bukan orangnya. Wala yanbaghi ihtiqarul asi, tapi tidak boleh membenci orangnya yang maksiat, tidak boleh. Wa innamal maqlub al-inkaru alaih, wa innamal maqlub al-inkaru alaih, yang kita diperintahkan itu membenci kelakuannya. Gak seneng aku wong iku kok kelakuane gak tau nang masjid, ngeslot ae, main HP motor-motor sampai ngeten-ngeten, napa muter-muter maksudin. Jadi membenci kelakuannya. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jili nafa'anallahu bihi. Ini ada dawuh Syekh Abdul Qadir memberi kita panduan. Kita membenci orang itu benar apa salah. Kadang kita benci orang, sama lapo gak seneng mbek wong iku. Gak seneng aku mbek gayane. Maksudnya lek mlaku koyo gak seneng mbek wong karena gaya mlakune kan ada saja. Gak seneng aku mbek gayane wong iku. Lek klambian iku. Nah, ini kemudian ada panduan. Idza wajadta fi qalbika bughdha syakhsin aw hubbahu, jika kamu membenci atau mencintai seseorang, fa'arid a'malahu 'alal kitab was sunnah, maka coba perbuatan apa yang kamu tidak senang, ukur pakai Al-Qur'an dan sunnah. Fa in kanat makruha fihi ma fakrah, kalau memang kelakuannya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, silahkan kamu benci. Sama napa gak seneng wong iku mlakune. Apa mlakune? Apa salahnya dengan jalannya? Apakah tidak sesuai Al-Qur'an? Apakah tidak sesuai sunnah? Napa mlakune? Mlakune membusungkan dada. Oh iya benar. Itu adalah tanda-tanda orang sombong. Memang tidak diperbolehkan. Maka silahkan Anda benci kelakuannya. Tapi kalau aku gak seneng mbek wong iku, napa? Lek mlaku cepet, apa salahnya melakukan cepet? Tidak ada larangan dari Al-Quran, tidak ada larangan dari Sunnah, maka berarti bencinya benci yang tidak benar. Wa in kanat mahbuba fihima fa ahibbah, tapi kalau ternyata perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kok dibenci, berarti kita yang salah. Wong iku senengane nang masjid, apa oleh wong seneng nang masjid? Kok gak seneng aku? Sok soleh, seneng sok soleh itu kan penilaian sampai ada sih gak seneng. Orangnya tidak sok soleh, memang orangnya rajin ke masjid gak disenangi. Nah, ini berarti membencinya tidak benar. Qala Allah Ta'ala wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan mengikuti hawa nafsu, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah. Wa qala al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaihi kullu man ahabba 'aliman aw 'abidan aw ahabba syakhsan raghiban fi ilmin aw ibadatin aw khair fa inna ma ahabbahu lillah wa fillah wa lahu fihi minal ajri wath thawabi qadri quwwati hubbi. Siapapun yang mencintai orang alim atau orang ahli ibadah atau mencintai seseorang karena senang ilmunya, senang ibadahnya, senang kebaikannya, berarti mencintainya karena Allah. Saman kenapa kok seneng iku? Kiai ku ilmune seneng aku. Saya kalau duduk sama dia dapat ilmu baru. Saman kenapa kok seneng berteman sama orang itu? Nah, karena saya kalau ada info-info ngaji, dia yang ngasih tahu. Jadi seneng berteman dengan seorang karena ilmunya, karena ibadahnya. Waqila, dan dikatakan juga makna la tabaghadu, arti dari jangan saling membenci, la tuqiul adawata wal baghdha bainal muslimin,
jangan membuat permusuhan antara kaum muslimin. Fayakunu nahyan 'anil namimah, maka hadis ini adalah larangan untuk namimah, adu domba. La tabaghadu, jangan saling membenci, artinya jangan buat orang saling membenci. Itu namimah. Wa yajibu kama qala al-Ghazali ala kulli man hamalat ilaihi namimah sittatu umur. Nah, ini penting. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang yang mencoba mengadu domba, membuat permusuhan, maka wajib kita lakukan 6 perkara. Kalau kita dengar sampean jari ini iku, sampean gini. Kalau ada orang yang mencoba mau mengadu domba, yang wajib kita lakukan ada 6 perkara. Al-awwal, yang pertama, alla yusaddiqah, jangan dipercaya. Kalau ada orang yang mau mengadu domba, 1, wajib jangan percaya. Asani, yang kedua, ayyanhahu an dzalik, laranglah dia, nasihati dia. Sampean ojo ngono ta. Lapo nggare wong musuhan, aku lho gak masalah mbek arek iku. Lapo kok sampean kate membuat saya bermusuhan dengan dia. Jadi 1, tidak boleh percaya. Yang kedua, mencegahnya untuk melakukan hal itu. Asalis, yang ketiga, ayyubghidahu fillah, tidak senang dengan perbuatannya. Ar-rabi', yang keempat, alla yadunna bil manquli an husyu, jangan diterima, jangan suudzon kepada orang yang diceritakan. Sampean jarene Pak iku sampean ngene. Mosok, enggak usah mosok. Tidak usah diterima. Hentikan, berhenti sampai situ saja. Al-khamis, yang kelima, alla yatajassas ala tahqiqi dzalik, tidak usah dicari kebenarannya. Mosok iya sih kok tak takokno nang wong iki. Tidak usah begitu ya. Jadi kalau ada orang mau namimah, berhenti, sudah, jangan, tidak usah dilanjutkan. Asadis, yang keenam, alla yahki ma namma lahu bihi, jangan menceritakan namimahnya. Hati-hati kalau ada orang namimah, hati-hati. Suatu kali Nabi SAW melewati kuburan. Kali sinten Anas bin Malik atau siapa ya? Ketika Nabi melewati kuburan, ada dua kuburan. Kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini orang yang di kuburan, kata Nabi, dua-duanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka pikir disiksanya gara-gara dosa kecil, padahal dosa besar. Jadi yang di kuburan ini, mereka disiksa itu teriak-teriak. Kenapa saya disiksa, kan dosa saya kecil? Mereka pikir dosa kecil, padahal itu dosa besar. Napa dosa besarnya? Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satunya seneng namimah, seneng adu domba. Dipikir dosa kecil, padahal dosa besar. Wa amma ahaduhuma, adapun satunya lagi, fakana la yastatiru minal baul. Kalau buang air kecil, istinjaknya tidak tuntas, enggak bersih, masih tersisa, ada setetes, 2 tetes tersisa. Akhirnya apa? Gara-gara istinjaknya tidak bersih, netes di sarungnya, netes di pakaiannya, di celananya, najis. Akhirnya sholatnya boten sah. Kemudian di riwayat lain disebutkan, lalu Nabi SAW memotong dahan pohon kurma, ditancapkan ke kuburannya itu. Kemudian Nabi bersabda, mudah-mudahan istighfarnya pohon ini bisa meringankan siksa mereka. Mulane kula jenengan ten kuburan kadang wonten ditanduri napa namanya? Ditanduri kembang, ditanduri pohon. Karena semua yang hidup itu istighfar, dan pohon-pohon yang ada di kuburan itu istighfarnya diharapkan tembus memberi syafaat untuk orang-orang yang di kuburan tersebut. Mulanya termasuk makruh kan, mencabut pohon, mencabut rumput yang ada di kuburan itu makruh. Kecuali diresi mawon boten apa-apa. Lan untung kula jenengan sing mati nang Indonesia niki.
karena di kuburannya banyak pohonnya. Ten Arab kuburannya tidak ada gersang, kuburannya tidak ada pohon apapun. Tapi di sana beruntung juga karena banyak orang ibadah. Wala tadabaru, lanjutan hadis. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Napa membelakangi? La tatakallamu fi adbari ikhwanikum bil ghiba wal buhtan. Jangan ngomong di belakang orang bil ghiba, dengan rasan-rasan, wal buhtan ay al kadhib wal iftira, berbohong, ghibah dan fitnah. Wa akhraja Muslim wa ghairuhu, dalam hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan, tu'radul a'mal fi kulli itsnain wa khamis. Amal manusia disetorkan kepada Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum, maka setiap Senin dan Kamis Allah memberi ampunan likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a, untuk siapapun yang tidak menyekutukan Allah. Illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Dan ini termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa hari Senin dan hari Kamis nih, karena itu hari tu'radul amal, hari ketika amal ibadah disetorkan kepada Allah. Fa uhibbu an yu'rada a'mali wa ana shaim, kata Nabi, dan saya senang ketika amal disetorkan saya sedang puasa. Jadi setiap hari Senin dan Kamis amal disetorkan, kemudian Allah dengan maha pemurahnya memberi ampunan. Siapapun yang tidak menyekutukan Allah diberi ampunan, kecuali orang yang bermusuhan. Yaqulu utruku hadaini hatta yastaliha, biarkan dua orang ini jangan diberi ampunan sampai mereka damai. Kalau dengan rugi bapak ilmu musuhan. Kalau kita membenci sesama muslim, kalau dengan rugi. Dan siapa yang disebut muslim? Yang disebut muslim adalah siapapun yang sholat seperti sholatnya kita, kiblatnya sama dengan kiblat kita, ini muslim. Apapun kelompoknya, apapun golongannya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian menjual di atas jualan orang lain atau membeli di atas belian orang lain. Ini hadisnya, lanjutan hadisnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual atau membeli di atas jualan atau belian orang lain. Napa maksudnya? Maksudnya ngeten. Di dalam fikih itu, fikih muamalat ya, fikih jual beli, ada sesuatu yang disebut dengan khiyar. Napa khiyar itu? Kita sudah terjadi jual beli, tapi kita masih boleh membatalkan kalau kita masih ada di tempat. Umpami kalau tentuku, kalau badhe tumbas napa tas, pinten tas niki, umpama 100.000, kalau bayar 100.000, tas kula pendet. Ini kalau secara fikih masih ada namanya khiyar. Napa khiyar itu? Selama masih di sini, saya sebagai pembeli bisa membatalkan, penjual pun boleh membatalkan. Ngapunten Pak, nggak jadi, tasnya tak kembalikan, umpamane. Itu orangnya tidak bisa, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah ini tidak dibenarkan dalam fikih. Dengan catatan barangnya bukan rusak napa-napa gitu. Memang tidak merugikan penjualnya. Loh, ini adalah hak saya mau mengembalikan di sini, karena masih ada khiyar di sini. Begitu juga pembelinya, penjualnya boleh membatalkan. Pak, ngapunten nih uang sampai tak kembalikan, tasnya kembalikan kepada saya, itu boleh. Kemudian Nabi melarang, awas lah ya, jangan menjual di atas jualan orang lain atau membeli di atas belian orang lain. Contoh nih, kados niki Pak, berapa harga tas ini Pak? 100, tak bayar 100, kalau bayar 100. Sebelahnya bilang, batal noai Mas, nopo nang aku regane 75. Akhirnya saya bilang, Pak ngapunten nggak jadi, tak minta uangnya, tas tak kembalikan, saya beli di sini saja, harganya cuma 75. Ini namanya menjual di atas jualan orang lain. Atau sebaliknya membeli di atas belian orang lain.
Pun kula tumbas 100.000, ada orang ngomong ke penjualnya, tak tuku 150. Akhirnya penjualnya ngomong ke saya, Pak, ngapunten, uang sampean tak kembalikan, 100 dikembalikan, tas tak kembalikan, baru dijual ke orang ini. Ini namanya menjual di atas jualan orang lain atau membeli di atas belian orang lain. Ini diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tapi larangan ini ketika jual beli sudah selesai. Ya. Larangan ini ketika jual beli sudah selesai. Kalau masih tawar menawar tidak haram. Kalau masih tawar menawar belum jual beli tidak haram. Misalnya ada dua pedagang ya, niki tawar-tawaran. Pinten tas niki 100, itu 5 mboten angsal ta. Mboten angsal, sebelahnya ngomong, "Mriki mawon ten kula 75." Nah, ini tidak apa-apa kalau ini. Ini belum terjadi jual beli. Masih tawar menawar di sini. Yang tidak boleh itu sudah jual beli, dibatalkan mau dijual beli sama orang lain. Itu yang haram ya. Jadi kalau masih tawar menawar itu boleh. Sama seperti lelang itu. Lelang itu bukan menjual atau membeli di atas belian orang lain, bukan. Lelang itu boleh. Lelang itu boleh karena belum terjadi jual beli. Masih tawar menawar. Kecuali kalau lelangnya ada najis tadi. Meninggikan harga biar harganya naik terus. Jadi yang nawar itu nggak mau beli, dia nawar cuma mau harganya naik terus. Lah itu yang najis haram. Tapi jual belinya tetap sah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara. Mungkin kalau jenengan dijadikan hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara di dunia, bersaudara di akhirat. InsyaAllah kita lanjutkan, kita habiskan hadis ini di pertemuan yang akan datang. Mungkin sedanten dibagi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, husnul khotimah. Mungkin panjang umur kita diberikan kekuatan untuk keinginan melakukan ibadah. Kita tetap ingin belajar Quran, ingin nambahi sholat, ya. Mudah-mudahan selalu diberikan taufik wal hidayah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa lafu minkum. Assalamu alaikum